tingkungan di Gumitir lah kayak orang pekerjaan aja, enggak. Ini menarik gitu loh. Selama ini tidak ada yang pernah menghitung, atau mungkin menghitung tapi beda-beda itu tadi angkanya. Saya menghitung ada 93. Saya sengaja tidak tidur ya untuk selain berbicara yang lain juga menghitung tingkungan-tingkungan ini. Ini sudah tingkungan yang keluar dari Gumitir, saudara, sudah di Kalibaru gitu. Persis masuk ke pintu gerbang meninggalkan Gumitir masuk ke Kalibaru itu ada 93 tingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sama dengan tingkungan yang Anda hitung. Apa itu artinya? Ya kita cari sendiri angka 93. Teman-teman di mana saja Anda bisa sempat membuka gambar ini. Ini perjalanan dari Jember menuju Banyuwangi. Saat ini kita masih sampai di daerah perkampungannya, belum memasuki area Gumitir. Nanti kita akan masuk area Gumitir, ada cerita yang menarik buat Anda. Oke guys. Pak Haji Agus dari Diskuspar Banyuwangi. Kasih adat budaya. Adat dan cagar budaya. Rupanya kita sudah memasuki jalur Gumitir ya, dari perjalanan Jember ke Banyuwangi. Ini dulunya sekitar tahun 1900-an awal gitu masih jalan setapak yang melingkari gunung-gunung. Akhirnya oleh sang perampok bangsa atau sang penjajah, mereka mengumpulkan tenaga kerja untuk melebarkan jalan setapak tersebut. Konon sih mereka dibayar, digaji gitu. Hanya gajinya itu cukup untuk membeli kecap gitu aja. Waduh, kalau zaman sekarang boleh kita meremehkan namanya kecap. Tapi kalau di zaman dulu tahun 1900-an itu campuran untuk makan nasi yang paling hebat. Sudah pakai nasi, pakai kecap, luar biasa itu. Itu sudah orang hebat sudah. Nah ini gajinya hanya cukup untuk membeli kecap aja ukurannya. Nggak tahu apa setengah, apa satu setali apa gimana gitu. Tapi banyak juga yang nggak dibayar. Nah juga banyak yang dibayar. Maka karena lebih banyak yang tidak dibayar, ada kesan itu kerja paksa. Kenapa? Karena begitu istirahat sebentar dipukul, berarti kan dipaksa untuk bekerja. Nah ini sebenarnya ini jasanya nenek moyang kita loh. Mereka penjajah itu kan hanya merintah, menyuruh dengan kekerasan, memaksakan kehendaknya kepada nenek moyang kita. Dan ini jasa nenek moyang kita sebenarnya. Kita wajib berkirim Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Amin. Ya, tingkungan Gumitir ini ada banyak orang yang pernah menghitung berapa tingkungan banyaknya. Tetapi kadang-kadang satu rombongan, satu mobil sama-sama menghitung, tidak ada yang sama. Hasilnya itu tidak ada yang sama. Ada yang 119, ada yang 19, ada cuma 89, ada cuma 59, tidak ada yang sama. Mungkin yang jumlahnya sedikit tadi itu ketiduran menghitung sehingga tingkungan yang lain tidak terhitung gitu. Ya, tetapi sampai hari ini masih belum ada yang mengetahui data valid gitu berapa jumlah tingkungan yang ada. Mungkin Anda punya literatur tentang tingkungan Gumitir ini, atau kita sayembarakan lah. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita. Nah ini kita dengarkan corong. Itu bukan ceramah saudara, bukan sedang ada acara pengajian. Tapi mereka sedang mencari dana untuk pembangunan masjid. Ya ini memang seperti ini suasananya.
di wilayah-wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo itu ya, Lumajang itu, semacam itu. Mudah-mudahan saja yang sempat naruh sedekahnya menjadi jariah sedikit apapun, bisa menjadi sangu memperberat timbangan amalnya kelak. Ya guys, kita konsentrasi pada jalur yang kami lewati. Ini masuk garahan Pak Haji ya. Sampai pegang terus Pak Haji. Ya. Ini sudah masuk area-area Kumitirnya, sudah banyak warung-warung yang sudah didirikan. Ada yang sedang dibangun ya warungnya. Ini di kanan kiri ini sudah banyak warung ini. Ini masih masuk garahan Pak Haji. Masih masuk wilayah garahan ya. Garahan. Masuk Kumitirnya. Nah, kita menuju ke Gumitir. Masih di wilayah perkampungan ini. Lereng-lereng. Di lerengnya atau di penyangganya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Gumitir ya. Masuknya Gumitir ini ditandai dengan ada gapura, kemudian ada makam ya gitu ya. Itu sudah mulai masuk ke Gumitir itu. Nah, kurang lebih 3-4 kilo lagi kita. Enggak sampai 3-4 kilo. Enggak, hanya 300 meter ya. Ini ada selamat jalan dan terima kasih begitu pintu gerbang. Artinya kami sudah meninggalkan daerah Jember, wilayah Jember. Di jajaran ini makam apa ini Pak Haji? Itu ada banyak yang ini Habib Ali bin Abdullah Hamid. Banyak pengunjung peziarah yang ada di sini. Akhirnya juga dijadikan pemakaman umum itu di kanan kirinya gitu. Tidak tahu siapa yang merintah, siapa yang izinkan gitu. Bagaimana ceritanya? Wallahu alam, ini ada banyak versi. Konon ya, tapi kami tidak berani karena itu kaitannya dengan politik dulunya. Ya, kita sudah mulai masuk ke Gumitir, kita mulai menghitung saudara. 1, 2, sudah 2 tikungan ini. Iya. Ada banyak kendaraan besar kecil yang merambati jalur Gumitir. Kita masuk tikungan ketiga. Iya. 3. Iya. Indah sekali pemandangan di bawah sana. Ada banyak bangunan. Itu milik siapa kita nggak ngerti ya. Nah, kita tikungan keempat. Ya. Tikungan keempat. Yang paling tajam ini Pak Haji ya. Panjang ini. Ntar lagi kalau sudah menjelang puncak itu masuk tikungan ya. 5. Itu tikungan tajam ini. Untung melingkar. 5. Ya sudah mulai menanjak. 6. Dan di kanan kiri dekat-dekat tikungan ini masih ada pemandangan ibu-ibu, khususnya banyak di situ. Kadang ada anak yang menggendong anak gitu ya, ibu-ibu ya. Sebenarnya sih dulunya orang ngasih tanda. Ini sudah ke-6 ya? Iya. 7 masuk ini? 6. Ya, ngasih tanda kepada kendaraan supaya jangan masuk dulu ke tikungan karena ada kendaraan di depan ya di arah yang berlawanan itu. Hanya untuk ngasih kode. Nah, sekarang enggak, untuk nyari duit gitu. 7 ya, 8 masuk ini. Nah, itu pemandangan itu. Nah, ini tidak lagi ngasih tanda menjaga keselamatan orang, tapi minta duit itu khusus itu. Itu turun-temurun barangkali ya. Nah, ini enggak tahu sudah berapa puluh tahun orang ini sampai bongkok gini ya. Udah 9 ya, masalah. 9. 10, ini rumahnya di mana, masuknya ke sini kapan, ini enggak ngerti orang tua-tua ini. 11 tikungan, 12 ya. Ini alhamdulillah rindang ini. Dingin, barangkali orang-orang mau berteduh. Nah, ini Anda juga ini. Bukan malah tidak di tikungan orang ini. Ya khusus memang untuk nyari duit memang. 13.
mungkin kalau jalan ini kalau ada tol sudah 14. mulai diaktifkan mungkin Iya, sepi, iya. Mas, ya. Gimana Ah, ini berkurang. masukannya, Mas? Berkurang mungkin yang membebani jalan ini ya. 15 tikungan ini, yang di depan ini 15. Ya. Nah, ini ada warung-warung yang sudah ditinggalkan ya, sehingga fungsi warung berubah menjadi rest area kecil-kecilan itu. Ada orang-orang yang mungkin lelah gitu, minggir, menyanggang sudah motornya atau memparkir mobilnya, terus istirahat sejenak di sana ya. Ini sudah masuk ke 16 lingkungannya. Wah, itu malah ya tidak ada, melupakan fungsi awal orang yang berdiri di lingkungan-lingkungan itu. Ini malah anak kecil diajari juga ya. 17. Ya, ini ada gubuk-gubuk kecil tempat mereka berteduh. 19. Lingkungan ke-19 ini hitungan saya, ini tidak tahu yang lain ini ngitung berapa ya. Ini 19. Nah, 20. 20. Ya belum Belum. sing arep gak belum tak. Ya. Nah, ini 21, lingkungan 21. Nah, ini udah malah ngomong anaknya sambil diajak ngemis ini rupa-rupanya. Orang menyebutnya pengemis ya, pasti ya. Padahal sejarahnya pengemis itu dulunya di Hamengkubuwono ke berapa ya? Pakubuwono ke-9 ya, Pakubuwono ya, bukan. Itu setiap Kamis sore berkeliling bersama permaisurinya itu untuk meninjau masyarakat. Nah, ada banyak marga yang duduk-duduk di tepi jalan menunggu pemberian uang koin dari Pakubuwono ya, di Surakarta sana. Nah, karena kegiatan itu dilakukan setiap hari Kamis, maka masyarakat yang duduk-duduk di tepi jalan menanti lemparan koin dari Pakubuwono itu disebut golongannya pengemis ya. Di hari Kamis, sekarang ini hari Rabu, tetap saja orang ini menyebut itu pengemis ya. Sejarahnya tidak seperti itu. Ini apa? Nah, ini kayaknya Watu Gudang ya. Watu Gudang, kenapa kok disebut Watu Gudang? Oh, karena dulunya nganggep gudang itu gede. Niki watu segeden-geden kaya gudang bisa jadi gitu ya. Ini puncak dari Puncak dari Gunung Gumitir ya. Iya. Ini saya menghitung sudah 15, 18, 21, 24, 27. Ya. 27. Ini sudah mulai menurun ya jalurnya ya. Ya. 28. Mudah-mudahan nanti ada jumlah yang valid lingkungannya ini. Aman. Sampai membuat gubuk-gubuk gini ya, 29. Besoknya gimana kalau misalkan digusur ya, minta ganti rugi gitu ya. Iya, 30. Gendong bayi segala. Artinya supaya orang iba melihat gitu ya. Jangan-jangan tuh bayi juga nyewa gitu. Kalau di sini kayaknya nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada di sini. Biasanya itu untuk pengemis pasar ini, Pak. Iya. Nah, itu memang anaknya sendiri barangkali ya. Lupa nanya kita. 2. 3 lingkungan.
Iya, iya. Ketiku yo. Bukannya katon di Ini Iya. diuji sebagai Nah, dari perjalanan kita. harus dihibur. Kalau enggak terjelantukan, apa terjelantukan? Ngantuk. Di sini hawanya sudah mulai sejuk Pak dia di sebelah Ya, sini. ya. Karena banyak Cahaya matahari terhalang oleh rimbunnya dedaunan, ya membuat suasana sejuk. dan sepertinya saya lihat jalanan Kumitirnya sudah mulai berbenah Pak dia. Iya, Ada iya. yang di tembok-tembok nanti. Untuk ini kemungkinan menangkis kemungkinan terjadinya longsor ya. Nah, sudah dipasang semacam apa namanya itu? Lengsengan itu ya. Ya, ini sudah masuk ke 38. Lingkungan 38, 39. Yang enak bawa cat itu. Dihitung ada. Wah, itu orang panen kopi. Memang dari perkebunan. Iya. Konon dulu pernah Kumitir ini dijadikan lokasi syuting film Perempuan di Sarang Penyamun kalau tidak salah. Bintang filmnya almarhum Bambang Irawan ya. Ya 30 40 41. Ya lingkungan 41. Ya. 3 kali 4 12 42 43. Ya memang pemandangan kanan kiri masih asli. Nah, ada cerita menarik ini guys. Di daerah Kumitir sini, ini teman saya yang dulu masih guru, sekarang sudah nggak lagi jadi guru. Pas menyelenggarakan ini, mencari jejak itu ya, kayak pramuka gitu ya. Ternyata guru teman saya ini kesasar sampai 2 hari tidak pulang ke camp. Ya. Di tengah hutan ini ketemu dengan namanya, ya karena kenalan gitu, ditanya namanya Mbak Kresek. Mbak Kresek ditanya-tanya, ciri-cirinya orangnya matanya membelalak, bundar, bening gitu, matanya jernih gitu. Ya menurut perkiraan teman saya itu umurnya masih 30-an lah gitu. Dengan memanggul ini apa kayak semacam tombak itu yang dibungkus gitu ya. Setelah terjadi dialog ternyata dia ini santrinya atau anak buahnya Pangeran Diponegoro. Dia mengamankan senjata andalannya Pangeran Diponegoro yang bukan keris itu, tapi ada tombak-tombak gitu yang dia bawa sampai hari ini. Tetapi tidak semua orang bisa dijumpai di Kumitir ini. Hanya beberapa orang yang mungkin hatinya bersih, artinya bersih itu bisa ditemui. Ada banyak orang yang kepingin ketemu dengan Mbah Kresek. Kenapa disebut Mbah Kresek? Itu karena memang kalau ada suara kresek itu berarti ada orang yang meninggalkan jejak begitu tanpa harus bisa dilihat wujudnya. Namanya sehingga orang-orang menyebutnya Mbah Kresek. Ya ini sudah 51 tingkungan, 52 tingkungan. Ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Kresek ini mendengarkan ini ucapan saya ini. Ya. Assalamualaikum Mbak Kresek.
Ya halal gaib. Mudah-mudahan semuanya keselamatan ada pada kita semua. Ya, bakar panjang umur, sehat walafiat, mau mendoakan anak-anak cucunya. Ya, mendoakan untuk keselamatan Indonesia, kesehatan bangsa Indonesia. Ya. Nah, ini ada plengsengan yang menahan supaya tidak terjadi longsor. Ya, ini ditahan dengan memasang tembok plengsengan. Ini luar biasa. Untuk malah nutupi bahaya. Ya, ini. Enggak, ini kita sudah melintasi cafe and rest area Gumitir. Di sana ada kafe, tempat istirahat untuk ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke 50. 1, 2, 3, 9, 10, 11 berarti 45 ditambah 11, 13, 12, ya 1, 2, 3, 4 kali 3, 12, 13, 14, 15. Nah, sudah 60 tingkungan. Sudah 60 tingkungan, guys. Nah, ini tingkungan kecil diabaikan. Habis itu sudah nyampe di Patung Gandrung ya? Belum. Belum ya? Masih. Oh, ya. 1, ya, 61. Itu nekat membuat warung dengan kaki yang belakang itu apa yang gantung ya di tebing itu ya. Iya. 63. 63, 64 tingkungan. Nah, ini ada teman-teman yang lebih suka membawa sepeda motor, saudara, untuk melintasi ini. Kita sudah nyampe ke papan nama Banyuwangi ini. Ada gajah, batik gajah uling ya. 5, 6. Ada stasiun Merawan di sini. Ijen Gopak, ha? Stasiun Merawan di sini. Oh, stasiun Merawan ada di dalam ya. Stasiun Merawan itu ya. Ada lori di sana. Kereta api nggak sih? Kereta api. Bukan lori. Stasiun itu soalnya. Nggak tahu masih aktif atau belum. Oh ya terus. Hang nunggang sopo nang jero alas dioleh. Terowongan itu lah. Di bawah terowongan. Ya, yang ngurung hang juger-juger terowongan ya nenek moyangnya gini. Sudah hampir mencapai 75 tingkungan ini menurut hitungan saya. Dengan mengabaikan tingkungan yang kecil-kecil atau yang tidak terlalu tajam. Ini sudah hampir sampai di Patung Gandrung. Iya. Nah, ini kalau suasana tingkungan yang ini mirip ketika kita harus naik ke Ijen ya, ke Ijen. Ada suasana yang semacam ini tingkungannya. Ini sudah ada perbaikan. Ya, ini ada pembuatan plengsengan yang belum selesai itu. Yang tujuannya memang sama untuk mencegah supaya tidak terjadi longsor sehingga bisa membahayakan banyak orang. Ya.
Sudah 74 ini. Kita ngopi dulu, habis ngopi syuting aja. Ya. Yang penting ngopi dulu. Pak Haji teh. Anda sama ngopi. Sudah 74, 75 tikungan depan ini. Nah, ini 75. Masuk 76. 77. 78. Nah, ini orang bawa anak malah di sini. Allah, karya ayu anake. Akan dicak ngemis ayo, dikira urip ya ketiga iku ndane yo. Ngerti padang hawa apa ya? Ngerti pasang gowo. Ngerti padang hawa, dianggap urip ya iya iku ketiga iku. Nah, ya pengen apa yo ngajari ketiga iku mak e merangkai mak. Nah, oh, yo nyekel HP anak. Mbak ae pantes iku ngemis iku. Putune nyekel HP saudara. Regane HP ini sun kalah. Ini sudah gelap, dibantu-bantu gelap. Sudah, iya ini sudah 81, 82. Harga tiga itu. Bebas ya. Hah? Bebas. 83 langsung wes. Langsung. Kamu jadi paham maksudnya orang. Ini ngamuk kok.